Pernahkah kalian bertanya-tanya, sejak kapan lontong ada di Indonesia? Siapa yang pertama kali membuatnya? Dan mengapa makanan yang sederhana ini, yang terbuat dari beras, begitu identik dengan Lebaran? Selamat datang di iRoom, Ruang Informasi. Ternyata lontong bukan makanan biasa. Di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan sejarah, budaya, dan filosofi yang sangat menarik untuk kita bahas. Yuk, kita mulai. Lontong adalah makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian direbus dalam beberapa jam hingga padat. Setelah matang, lontong dipotong-potong dan disajikan bersama berbagai hidangan seperti sate, opor, gulai, pecel, dan soto. Namun, asal-usul lontong ternyata memiliki beberapa versi. Versi yang paling populer di masyarakat mengaitkan lontong dengan Sunan Kalijaga, terutama masyarakat Jawa. Salah satu tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Konon, Sunan Kalijaga memperkenalkan tradisi ketupat dan lontong sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri. Dalam budaya Jawa, kata lontong sering dihubungkan dengan ungkapan "Olo wis ilang". Maknanya adalah ajakan untuk saling memaafkan setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Sementara itu, ketupat dimaknai sebagai simbol mengakui kesalahan dan kembali kepada hati yang bersih. Meski kisah ini sangat populer dan diwariskan secara turun-temurun, para sejarawan menyatakan bahwa bukti tertulis yang memastikan Sunan Kalijaga sebagai pencipta lontong masih sangat terbatas. Di sisi lain, para ahli kuliner berpendapat bahwa tradisi memasak beras dalam pembungkus daun sudah dikenal masyarakat Nusantara jauh sebelum masa Wali Songo. Daun pisang digunakan karena mudah didapat, memberikan aroma khas, sekaligus menjadi pembungkus alami yang ramah lingkungan. Seiring waktu, lontong berkembang di berbagai daerah, tentunya dengan ciri khas masing-masing. Di Sumatera Barat, lontong menjadi pelengkap sayur khas Minang. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, lontong sering dijadikan sajian bersama opor ayam saat Lebaran. Di Jawa Timur, ada lontong balap yang menjadi kuliner legendaris Surabaya. Sementara di Medan, lontong sayur menjadi menu favorit saat sarapan. Hal ini menunjukkan bahwa lontong telah menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia. Yang menarik, proses memasak lontong membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai 4 hingga 6 jam. Proses tersebut membuat butiran beras menyatu menjadi padat, namun tetap lembut ketika dipotong. Di era modern, lontong tetap bertahan meskipun banyak makanan baru bermunculan. Bahkan kini tersedia lontong instan yang lebih praktis tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Jadi, meskipun asal-usul pasti lontong masih menjadi bahan diskusi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa lontong telah menjadi bagian dari identik kuliner Indonesia selama berabad-abad. Dari makanan rakyat hingga hidangan istimewa saat hari raya, lontong selalu hadir menemani berbagai momen penting dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka lontong sayur, lontong opor, sate lontong, atau justru lontong balap? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.